Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, Ibu Vira dan teman-teman. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang akan membuat tutorial odol. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, kita bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, perkenalkan nama saya Aldi Maulana Rohmat dengan NIM 1040125001073. Dan saya, Sandy Chandra Wijaya, dengan NIM 1040125003880. Saya Eugenia Kezia Nataniela Purwiko dengan NIM 10401250096. Saya Keisha Nomedani Anhar dengan NIM 1040125000122. Dan saya Keisha Nadifa dengan NIM 1040125000346. Oke, langsung aja ke study case dan tutorialnya. Baik, untuk mempermudah tahapan-tahapan kami dalam membuat atau mempraktekkan Odoo-nya sendiri, kami membuat studi case mandiri. Nah, studi case-nya itu adalah Uniqlo cabang lokal sedang bersiap untuk meluncurkan koleksi fall atau winter terbaru sebagai langkah persiapan. Cabang ini mendata master katalog terlebih dahulu untuk produk baru seperti Heattex Extra Warm Crewneck T-shirt. Selanjutnya, cabang harus memesan stok produk tersebut dari pihak pusat, yaitu adalah Uniqlo Global Distribution, mengelola, menerima, dan penyimpanan stok di gudang toko, serta menjualnya kepada pelanggan melalui kasir fisik atau dengan menggunakan point of sales. Seluruh siklus transaksi ini dipastikan terekam secara otomatis dan real-time ke dalam pembukuan untuk menghasilkan laporan laba rugi dan neraca keuangan cabang. Baik, selanjutnya setelah kalian melakukan pembuatan akun, inilah adalah page awal dari setelah kalian membuat pembuatan akun itu. Nah, kita langsung mulai aja dengan mengklik try it free. Nah, setelah itu kita disuruh untuk memilih aplikasi-aplikasi apa saja yang akan kita unduh. Di aplikasi ini bisa di-scroll ke bawah. Di bagian sales, kita bisa klik sales dan point of sales. Lalu di bagian finance, kita bisa klik accounting. Ke bawah lagi. Nah, di bagian supply chain ini, kita bisa mengklik bagian inventory and purchase. Nah, setelah memilih apa saja yang kita perlukan, kita bisa langsung klik continue. Nah, setelah kita klik continue, kita disuruh untuk memasukkan data-data dari first name, company name, email, phone number, dan lain sebagainya. Setelah kita mengisi data-data tersebut, kita bisa langsung memulainya dengan mengklik Start Now. Nah, setelah tampilannya berubah seperti ini, berarti dashboard kita sedang disiapkan oleh Odoo-nya itu sendiri. Baik, pembuatan dari dashboard-nya itu sudah selesai. Dalam study case tersebut, disebutkan bahwa kami ini sedang membuat produk baru untuk kebutuhan di winter. Nah, untuk pembuatan produk baru, kita bisa mengklik tombol sales. Lalu, di bagian configuration, masuk ke setting. Dan kita perlu untuk menceklis di bagian varian untuk memunculkan ukuran dan warna. Setelah itu, ke atas, save. Nah, setelah itu kita bisa mulai untuk pembuatan produk dengan mengklik tombol produk, ke produk, dan new. Nah, di sini kita bisa masukkan data-data dari produk yang ingin kita buat. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama. Setelah kita memasukkan nama, kita bisa memasukkan foto dari produk kita.
Baik, setelah itu kita bisa upload an image. Setelah kita mengupload foto produk kita bisa menceklis di bagian point of sales. Lalu selanjutnya kita bisa menceklis di track inventory. Nah, lalu selanjutnya di bagian sales price, kita bisa menuliskan 800.000 untuk per unit. Lalu di bagian cost, kita bisa menuliskan 300.000. Nah, setelah itu, kita bisa masuk ke attribute and variance. Di bagian atribut ini kita bisa mengisi atau add line, nama. Bentar, jangan diklik, Cok. Jangan diklik dulu dong. Di bagian atribut ini kita bisa mengisi di bagian color atau warna. Nah, untuk value-nya sendiri, kita bisa mengisi warna yang kita inginkan. Misal, di warna abu-abu. Putih. Dan hitam. Lalu kita bisa memasukkan ukuran dari produk kita bisa add line lagi. Ukuran atau size. Nah, di bagian size ini kita bisa mengisi S atau small. Lalu medium atau M. Lalu kita bisa mengisi L atau large. Nah, setelah kita mengisi atribut color dan size, kita bisa masuk ke tab point of sales. Di bagian kategori, kita bisa memasukkan upper body. Baik, selanjutnya kita bisa mengklik tombol save atau logo awan. Dan produk kita sudah tersave ke dalam database produk. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap purchase. Boleh ke halaman utama order dulu. Lalu kita pilih menu purchase. Nah, menu ini tuh digunakan buat untuk membuat sesuatu dan mengelola proses pembelian barang dari pemasok. Lalu kita pencet new atau baru. Oke, selanjutnya ini kita bisa masukin vendor atau pemasoknya, yaitu Uniqlo Globalis. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan atau tambahkan produk yang mau dibeli. Pencet produk, add produk. Terus pencet lagi. Nah, contohnya kita beli yang abu-abu S. Habis itu kita bisa nambahin kuantitinya juga. Contohnya kita beli 5. Nah, untuk unit price-nya tadi tuh 300.000. Nah, setelah itu kita bisa send RFQ. Nah, setelah memilih kirim RFQ, Odo akan menampilkan jendela email ini. Jadi kita bisa masukin emailnya. Terus lalu kita set email, baru kita kirim. Nah, setelah RFQ berhasil dikirim, jadi status pesanan akan diperbarui dan muncul opsi konfirmasi order. Jadi kita pencet klik konfirmasi order. Nah, dengan konfirmasi ini pesanan bakal dianggap telah disetujui dan diproses lebih lanjut. Nah, jadi kita masuk ke tahap inventory. Oke, selanjutnya kita ke tahap
inventory. Nah, dari dashboard utama Odoo ini kita klik icon inventory atau inventaris. Nah, selanjutnya kita cari bagian receipts, lalu pencet. Terus, di situ ada kode referensi, dan di situ juga kita pencet lagi. Setelah dokumen ini telah terbuka, sistem tuh bakal nampilin rincian barang yang diterima beserta jumlahnya juga. Nah, sama kayak yang tertera di situ. Nah, pada detail dokumen terlihat bahwa produk Heattech Extra Warm Crewneck T-shirt di situ ada warna abu-abu dengan ukuran S yang memiliki jumlah penerimaan yang sesuai, yaitu 5 dari 5 unit. Nunjukin bahwa seluruh barang yang tercantum telah siap buat diproses. Nah, biar barang ini tuh resmi tercatat sebagai stok gudang, kita klik tombol validasi di bagian kiri atas halaman. Oke, nah setelah validasi dilakukan, status dokumen ini tuh jadi selesai atau done. Nah, berarti kalau udah kayak gitu tuh, udah berhasil diproses. Statusnya tuh bakal nunjukin bahwa proses penerimaan barang telah tuntas dan stok sudah tercatat dalam sistem. Selanjutnya, kita ke tahap POS. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap point of sale atau POS. Nah, sebelum masuk ke tahap POS ini, pastiin stok barangnya itu udah tersedia di inventory. Nah, di sini produk Heattech Extra Warm Crewneck T-shirt abu-abu ukuran S ini udah berhasil masuk ke gudang sebanyak 5 unit. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke dashboard Odoo. Nah, di sini kita pilih modul point of sale. Nah, di sini kita pilih store-nya clothes karena Uniqlo. Nah, di sini kita langsung klik aja open register atau buka kasir ya, teman-teman. Nah, udah masuk ke bagian opening control gini, kita isi modal awal kasirnya sebesar 400.000. Terus kita klik open register atau ya, buka kasirnya. Nah, sekarang ini kita udah masuk ke bagian transaksinya ya, teman-teman semuanya. Jadi, di sini udah ada produk yang barusan kita tambahin. Di sini kita bisa klik aja sih produknya. Nah, jumlah harga yang di sini itu udah termasuk sama pajaknya, yaitu 88.000. Jadi totalnya ada 888.000. Nah, di sini misalnya aku mau beli 2 nih. Oke, kita klik sekali lagi produknya. Beres itu kalau misalnya dirasa udah cukup belanjanya, udah mau payment, kita klik payment. Di sini kita bisa pilih cash, card, atau customer account. Nah, di sini aku mau pilih cash. Dan di sini kita bisa klik validate. Dan yap, udah terbayar sebesar 1.776.000. Nah, teman-teman, tadi itu kalau misalnya kalian mau cetak struknya, itu juga bisa kalau kalian butuh struknya. Nah, terus di situ nanti ada opsi lanjutkan atau continue, kan bisa klik. Nah, nanti bakal balik lagi ke tampilan kayak gini. Nah, setelah semua si transaksinya ini selesai, kita bisa tutup sesi kasirnya dengan cara memilih garis 3 di pojok kanan atas ini. Udah diklik, terus kita klik lagi close register atau tutup kasir. Nah, jadi ini dia yang sudah kita inikan. Ya. Nanti di sini udah tercatat total dari hasil belanjanya, hasil pemasukannya, terus juga ditambahin sama modal awalnya. Dan di sini jumlahnya menjadi 2.176.000. Terus di sini kita klik close register. Yo. Nah, kalau udah di sini kita pencet back end buat balik lagi ke halaman utama Odoo. Nah, itu dia tutorial buat
modul point of sale. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap laporan laba rugi atau di bagian akuntansi ya. Jadi bisa aja kita langsung balik ke dashboard utama, lalu pilih modul accounting. Nah, di modul accounting ini ada beberapa akun kayak sales, purchase, bank, dan lain-lain. Nah, itu tuh akun-akunnya bisa dilihat sebenarnya. Cuma di sini kita juga bisa melihat ayat jurnal atau journal entries yang biasanya ada di akuntansi. Jadi kita bisa aja pilih ke bagian accounting, kemudian journal entries. Nah, di sini tuh tercatat. Kalau tadi tuh di tahap POS, udah tercatat nih di laporan keuangannya bahwa transaksi tadi tuh udah masuk di bagian ayat jurnal eh, entries-nya. Jadi itu saja untuk yang jurnal entries. Tapi selain itu, di bagian accounting ini, kita juga bisa melihat laporan laba ruginya. Dengan cara kita mengklik bagian reporting atau laporan sebelah kanan. Ya, reporting. Di situ ada bagian profit and loss dan balance sheet. Nah, pertama kita coba lihat laba ruginya dulu. Profit and loss. Nah, di sini tuh terlihat revenue-nya berapa, gross profit-nya berapa, net profit-nya berapa. Itu sudah terlihat karena tadi kita sudah melakukan transaksi di POS tadi. Nah, selain itu di accounting juga ada yang namanya neraca. Nah, tadi kayak tadi ya di reporting ada balance sheet. Nah, coba dicek neracanya. Nah, di sini kita bisa melihat neracanya itu di asetnya, liability-nya, equity-nya gitu loh. Dan jadi simpelnya di laporan laba keuangan ini kita udah nggak perlu lagi capek-capek nulis manual laporan akuntansi karena di Odo ini kelebihannya dia bisa terintegrasi. Jadi ketika misalkan sudah terjadi transaksi POS itu udah terintegrasi dengan modul accounting-nya. Jadi kita sebagai accounting lebih dimudahkan lah ya istilahnya. Karena di sini kita bisa melihat neraca keuangannya, laporan laba ruginya, dan jurnal entries-nya. Nah, di sini tuh kita bisa ngelihat juga laporannya lewat PDF. Kita bisa cetak PDF-nya juga. Nanti bisa terlihat versi PDF-nya. Nah, itu dia. Jadi kita bisa lihat nggak harus login ke Odo-nya, tapi dari kita download PDF-nya pun juga bisa. Jadi bisa melihat tanpa kita masuk ke modul Odo. Karena sudah terdownload di situ. Oke, mungkin itu saja untuk bagian accounting-nya. Dan ya, itu saja tutorial dari Odo, dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya dan sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Dadah.